Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Tuhan, perlindunganku, Engkau yang selalu dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya aku. Katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Tuhan, perlindunganku, Engkau yang selalu mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya kepadamu, ya Yesus. Kepadamu, ya Yesus. Kepadamu, ya Yesus. Kepadamu, ya Yesus. Biarlah ini semua keluar dari dasar hati kami. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Hanya Engkau satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Dan hanya Engkau, Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga mulut kami penuh dengan pujian. Bukan hanya keluh kesah saja, tetapi mulut kami penuh dengan pujian untuk menyambut dan menerima nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, saat Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu dengan ibadah yang kami lakukan pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan penuh kerinduan hati kami mau menyanjung nama Engkau. Dengan penuh kerinduan kami mau mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kami. Sudah sungguh-sungguh Tuhan, kekuatan itu boleh ada dalam kehidupan kami, karena Engkau memberikan kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami sadar Tuhan, kemampuan kami terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, kami senantiasa membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Berikan kesehatan bagi kami, baik kami yang ada di gereja, juga saudara-saudara kami yang ada di rumahnya masing-masing. Dengan kesehatan kami mau meninggikan nama-Mu. Dengan kesehatan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan bekerja menggantikan kami.
Dan ibadah kami yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara Tuhan, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang kita sembah adalah sumber pengharapan bagi saudara dan saya. Dan kita percaya, kalau kita berharap kepada Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Orang lain mungkin bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tak pernah Dia tinggalkan. Pujian yang mengingatkan saudara dan saya, Dia ada di samping kita, Dia ada di dekat kita, bahkan teristimewa, Dia ada di dalam kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ya, manusia meninggalkan kita, tapi ingatlah, satu nama yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya adalah Yesus namanya. Dan kalau kita percaya Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, maka kita boleh katakan, tak pernah kecewa kita memilih Yesus. Tak pernah kecewa kita memilih Yesus. Haleluya. Sejak kami berdiri, tak pernah kecewa memilih Yesus. Tak pernah kecewa memilih Yesus. Tak pernah kecewa. Tak pernah kecewa untuk selamanya. Sebab itu kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah kita tetap senantiasa
berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab pengharapan yang sesungguhnya, pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Yesus. Kita akan pujikan pujian ini, pujian yang baru, tetapi sungguh-sungguh kata-katanya boleh membuat kita menyadari pengharapan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus. Haleluya. Pengharapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus, kekuatan di hati hanya ada di dalam Yesus. Tak pernah kau kecewakan, selalu berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku sia-siakan saat ku dalam padamu Yesus. Pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti. Ku temukan di dalam Yesus, kekuatan di hati hanya ada di dalam Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku sia-siakan saat ku dalam padamu Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku sia-siakan saat ku dalam padamu Yesus. Aku dalam padamu Yesus. Aku dalam padamu Yesus. Sungguh Tuhan benar firman pujian yang kami dengar ini bahwa pengharapan kami yang pasti yang tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Engkau Allah Kudus yang hadir dalam setiap hati yang rindu akan Engkau. Mau kami untuk mengerti memahami firman Tuhan yang kami dengarkan. Berbicaralah bagi kami semua sampai tujuan kami baru. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita boleh bersama-sama beribadah di minggu yang keempat di bulan Agustus. Pemerintah memberikan kebijakan bagaimana sekalipun PPKM diterapkan, tetapi kita bersyukur rumah Tuhan gereja boleh atau rumah ibadah boleh dibuka 50%. Saudara, ini sebuah hal yang menjadi kerinduan kita bersama hingga kita nanti ke depan boleh berkumpul secara langsung, ya, maupun secara virtual bagi orang-orang yang rindu dengan tempat yang mungkin di luar
Bandung atau di luar Jawa mungkin ya. Terus saudara, tema hari ini adalah menaruh harap pada Tuhan. Ya, memiliki harapan adalah hal yang baik dan itu memberi semangat bagi setiap orang dalam menjalani kehidupan ini. Bulan Agustus adalah bulan istimewa bagi bangsa Indonesia karena memperingati hari ulang tahun RI yang ke-76. Dan kita tahu 76 ini adalah dengan moto Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kita bersyukur karena bangsa Indonesia dalam masa pandemi ini telah ya hal yang positif boleh kita lihat dengan ekonomi yang sekarang plus tidak minus seperti beberapa bulan yang lalu. Dan di bulan yang sama pun kita tahu ada jemaat Tuhan yang akan merayakan atau sudah merayakan ulang tahun di bulan Agustus ini, termasuk saya pribadi. Ya, saudara-saudara, dalam merayakan ulang tahun tentunya ada doa, ada harapan dari setiap kita bagaimana bertambah usia, kita berharap bertambah bijak, kita berharap tetap sehat, panjang umur misalnya, karena tahun depan kita tidak tahu apa ulang tahun, hubungannya harmonis, berbahagia dan sebagainya. Tapi saudara, ternyata harapan itu bisa punah, bisa pudar dalam hitungan hari, hitungan jam, bahkan hitungan menit ketika ada musibah. Ya, ketika ada misalnya kecelakaan, ada masalah, udah itu harapannya buyar, harapannya udah sirna. Saudara, dalam menjalani hidup ini, seringkali masalah itu melanda tanpa kompromi atau informasi terlebih dahulu. Besok saya jam segini datang ya, siap-siap menghadapi masalah dalam hidup. Nggak ada, saudara. Ya, seperti badai COVID-19, tidak sangka juga melanda dunia ini melumpuhkan segala aspek kehidupan. Ya, dalam kesehatan, ya ketika orang terkena karena dia punya bawaan, cepat sekali untuk menghadap Tuhan. Masalah ekonomi, masalah relasi, ya hubungan, masalah banyak hal, segala aspek itu dilumpuhkan dengan badai COVID-19. Saudara, kalau kita perhatikan, Menteri Kesehatan yaitu Budi Gunadi Sadikin, ya, BGS, ya, mengatakan COVID-19 tidak akan hilang dari kehidupan masyarakat. Dia sebagai seorang menteri mengatakan hidup dengan COVID itu bisa 5 sampai 10 tahun. Bayang ya, yang belum masuk, sekarang masuk SMP, SMA akan online, kebayang ya. Enggak juga ya, kalau toh di satu tempat sudah siap terapkan protokol kesehatan, bisa dilakukan secara langsung. Tapi saudara, intinya adalah kita hidup dengan COVID ini harus siap-siap antara 5 sampai 10 tahun. Di dalam sebuah buku yang menarik, Making Hope Happen, ini dari psikologi ya sebetulnya, Dr. Saint J. Lopez mengatakan bahwa harapan itu memainkan peranan penting di dalam kehidupan manusia. Kenapa? Yang pertama, harapan itu dapat mengangkat kesejahteraan seseorang. Saudara, ketika seseorang itu ingin maju dalam hidupnya, dia akan bekerja keras dengan studinya, dengan pekerjaannya, supaya dia dapat kesejahteraan lebih baik. Dan itu akan dialami ketika orang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda dengan orang tua yang sebelumnya. Dia akan meningkat kesejahteraan. Yang kedua, dikatakan harapan membuat kita menikmati kesehatan yang baik. Saudara, orang-orang akan memiliki harapan dan berusaha tetap berpikir positif, mau mengubah cara hidup untuk lebih sehat. Ya, saudara-saudara mungkin sudah tahu sekarang bagaimana hidup sehat, makanan-makanan yang lebih baik kita konsumsi dibandingkan nanti kemudian hari kita tidak menikmati keadaan yang sehat dalam tubuh kita. Dan yang ketiga, Saint J.
Lopez mengatakan bahwa harapan itu membuat hidup lebih panjang. Kenapa saudara? Karena orang-orang yang merasa tidak punya harapan memiliki 2 kali kemungkinan lebih besar untuk meninggal dunia. Ya, saya sudah tua, saya sudah sakit-sakitan gitu ya. Saudara, harapan mereka tidak ada. Tapi kalau orang punya harapan, dapat memperpanjang hidup. Ya, sehingga ketika ada orang sakit, bahkan dengan sakit yang saat ini mungkin orang ketakutan dengan COVID-19, dia punya semangat dalam hidupnya, punya harapan. Saya mau melihat anak saya nanti besar, akhirnya dia punya semangat hidup, dan itu memperpanjang usianya. Saudara, di dalam Mazmur, mari kita lihat Mazmur 33, saya sudah sediakan. Bagaimana pemazmur mengungkapkan bagaimana menaruh harap kepada Tuhan. Kita lihat dalam ayat yang ke-30, 13, 14 dan seterusnya. Mazmur 33, demikian firman Tuhan, ayat yang ke-13. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia membentuk hati mereka sekalian. Ia memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Orang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada. Saudara, harapan ada hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Tanpa harapan tidak selamanya akan bisa bertahan menghadapi tekanan hidup ini, menghadapi keadaan dunia yang tidak pasti ini. Nah, pertanyaannya adalah kepada siapa kita menaruh harap untuk memiliki semangat dalam menjalani kehidupan ini. Kalau seorang profesor penulis buku ya dengan ilmu psikologi, dengan ilmu yang lainnya, harus memiliki harapan. Pada siapa kita harus menaruh harap untuk menjalani kehidupan ini? Saudara, pemazmur dengan jelas dalam ayat yang ke-20. Ya, saya akan bacakan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dia penolong kita dan perisai kita. Saudara, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Saya coba lihat terjemahan lain yang ini yang menjadi ketertarikan saya untuk menggali firman Tuhan untuk pagi hari ini. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan, maka kita berharap kepada Tuhan. Dialah adalah penolong dan pembela kita. Firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Hanya kepada Tuhan kita menaruh harap akan keselamatan kita. Hanya Dialah yang dapat menolong kita. Ia melindungi kita seperti perisai. Saudara. Ya. Ia menaruh harap kepada Tuhan. Kata menantikan Tuhan berarti menaruh harap dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Memandang Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan, bukan yang lain, itu yang maksudnya menantikan Tuhan. Saudara, sebuah ungkapan dan keyakinan pemazmur pada waktu itu kepada Tuhan yang dia imani, kepada Tuhan yang dia percayai. Pemazmur menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan adalah orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ya, orang yang menaruh harap kepada Tuhan adalah
orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Mazmur, ya kita sudah baca tadi, pasal 33 ayat 21 berkata demikian, ya karena dia hati kita bersuka cita kepada namanya yang kudus kita percaya. Nah, saya coba lihat dalam terjemahan dengan Allah yang hidup yang menjadi bagian perenungan dia adalah demikian. Tidak mengherankan kalau kita berbahagia di dalam Tuhan karena kita mempercayakan diri kepadanya. Kita percaya akan namanya yang kudus. Saudara, orang yang menaruh harap kepada Tuhan adalah orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia percaya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Sumber dari segalanya. Tidak ada pribadi yang dapat dipercayai dalam hidup ini selain daripada Tuhan. Saudara, Allah selalu siap menolong. Allah selalu siap melindungi kita. Di saat-saat kesulitan kita, ketika kita tidak ada yang menjadi harapan dalam hidup ini, maka kita percaya Allah siap hadir dalam situasi yang kita hadapi. Di dalam kesendirian kita percaya bahwa Allah siap dalam situasi yang kita hadapi. Bahkan orang yang terdekat pun mungkin nggak tahu situasi hati kita, situasi pemikiran kita, yang mungkin saat itu kita berpikir berat, akhirnya stres, depresi. Tapi Allah hadir ketika orang menaruh harap kepada Tuhan karena dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah mengalami bagaimana terjebak di lift yang mati. Bayangkan saat itu di kampus, ya beberapa tahun yang lalu kan ada lift gantian ya. Saya masuk, tengah jalan berhenti. Namanya mati listrik semua gelap. Waduh, pengalaman saya terjebak di lift. Apa yang saya bisa lakukan? Saya berdoa. Ya, saya berdoa. Mau teriak, siapa yang dengar? Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Itulah orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Hal yang lain, saudara, saya coba melihat bahwa orang yang menaruh harap kepada Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ya, kalau dalam Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepadanya. Dalam menghadapi berbagai masalah hidup ini, terkadang kita mungkin tidak harap. Kita tidak punya asa, sehingga kita putus asa. Gimana nih? Tapi kadang-kadang ketika situasi terjepit, ketika situasi itu terpojok, seringkali kita datang kepada Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Pernahkah kita punya pengalaman? Wah, saya bisa hubungi ini, nggak bisa. Saya pernah ini, nggak bisa. Wah, saya punya saudara ini, nggak bisa nolong. Wah, saudara di Indonesia, didaftar, korek semua. Aduh, gimana Tuhan? Kalau kemarin mah, bulu keju mah ada di dalam situasi kondisi di mana dia masa terjepit. Tanpa pergumulan hidup dalam diri kita akan sulit memahami arti mengandalkan Tuhan. Kalau kita punya fasilitas dalam hidup kita, tenang aja. Kamu nggak punya uang, nggak punya uang. Bohong. Ada ATM, ya ada ATM. Jadi tenang ya. ATM-nya ada isi juga gitu ya, kalau ada isinya, ya nggak tenang. Tapi saudara, kadang-kala kita harus mengalami pergumulan hidup sehingga memahami saya mengandalkan Tuhan, saya tidak mengandalkan apa yang saya miliki. Pengalaman kami dalam keluarga, kadang-kadang kita mungkin keluarga muda yang anak-anaknya masih balita ya baru 5 tahun itu biasanya mengalami sakit. Tapi anak saya juga bukan balita, sudah besar, ya. Bingung ketika sakit tidak kunjung sembuh. Kita berdoa bagaimana? Mohon nikmat Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, mohon kuasa Tuhan sehingga
Ada jalan alternatif, yaitu ada second opinion, ya, ada second opinion, ya, untuk menjadi solusi. Ya, kalau kita ke dokter, jangan satu dokter, kalau toh ada vonis dari dokter, kita harus ada second opinion. Dan itu menjadi alternatif dan menjadi solusi bagi pergumulan kami pada beberapa waktu yang lalu. Setelah hidup kita tidak bergantung dan bersandar pada apa yang kita miliki ataupun yang kita tidak miliki, saudara. Tetapi hidup kita ini adalah mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan. Jangan terjebak dengan mengandalkan apa yang kita miliki. Jangan terjebak mengandalkan apa yang tidak kita miliki, tapi mengandalkan hanya kepada, menaruh harap kepada. Saudara, Mazmur kita lihat di ayat 16 dan 17 berkata demikian. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelupaan. Dengan jelas dikatakan, jangan mengandalkan kedudukan, kekuasaan, dan kekuatan yang dimiliki, karena itu tidak akan menjadi sebuah jalan keluar. Tapi kita menaruh harap kepada Tuhan. Saudara, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka kalau kita dalam Roma 8 ayat 35, saya bacakan. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya maupun pedang. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita adalah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Bahkan kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ayat yang ke-38 dari Roma 8 saya akan bacakan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita imani Yesus Kristus Tuhan kita yang tidak bisa memisahkan kita, bahkan maut. Karena firman Tuhan berkata, upah dosa ada maut, tetapi kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus ada hidup yang. Saudara, kita bersyukur kalau kita mengimani Tuhan dalam hidup. Seperti penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan aku. Jangan lupakan aku. Dan Tuhan Yesus berkata, saat ini juga engkau bersama dengan aku di kita. Saudara-saudara, janji Tuhan menyertai umat Tuhan sampai pada akhir zaman. Sampai pada kesudahannya. Kita tidak tahu kesudahannya. Akhir zaman tidak tahu, tapi kalau kondisi-kondisi yang membuat manusia saat ini mau menguasai seluruhnya, saudara, kita harus tetap bersiap, berjaga-jagalah dan berdoa, ya, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Atau kita percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, di dalam kesulitan yang terbesar dalam hidup. Saudara, saya coba bertanyakan lagi, mengapa kita harus menaruh harap kepada Tuhan? Kalau tadi orang yang menaruh harap adalah orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, orang yang menaruh harap kepada Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengapa kita harus menaruh harap kepada Tuhan? Saudara, karena kita percaya bahwa Tuhan Allah adalah pencipta. Kita lihat saudara-saudara dalam ayat yang sebelumnya di dalam Mazmur pasal 33, boleh dilihat saudara-saudara. Saya tidak siapkan ayatnya, tapi dengan jelas dikatakan dalam ayat yang ke-6.
Mazmur 33. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya, ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Bila segenap bumi takut kepada Tuhan, bila semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Sudah dalam Kejadian 1 ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana Allah menciptakan dunia dan isinya. Ya kalau kita lihat Kejadian pasal 1 ini, berfirman Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadilah cakrawala di tengah laut, maka jadilah benar-benar penerang, dan seterusnya sampai hanya manusia jadi ciptaan yang terakhir. Saudara, Allah memberkati ciptaan. Dalam ayat 31 ya, kita lihat pasal 1 Kejadian mengatakan demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah Allah memberkati ciptaannya, saudara, dan bahkan Allah memelihara ciptaannya sampai detik ini, sudah sampai hari ini. Kita menaruh harap kepada Allah, karena Allah adalah pencipta. Ya, kadang-kadang manusia zaman sekarang mungkin tidak percaya pada Allah. Tapi ingatlah, Allah adalah pencipta. Karena manusia itu akan kembali kepada yang sempurna. Rohnya akan kembali pada yang sempurna. Kita bukan binatang, saudara-saudara. Ya orang-orang sudah mati aja, bebas. Saya nggak siap hidup, tapi saya siap mati. Ingat, setiap orang akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di dalam pengkhotbah. Hal yang kedua, saudara, pertanyaan bagi kita adalah mengapa kita mengharap kepada Tuhan? Bukan hanya Allah adalah pencipta, tapi kalau kita lihat di sini, Allah itu adalah Allah yang melihat. Allah itu adalah Allah yang memperhatikan. Allah itu adalah Allah yang mengasihi. Dan Allah yang membebaskan. Kita lihat ayat-ayatnya, saudara-saudara, dalam Mazmur 33 yang sudah kita baca. Di sini dikatakan dalam ayat yang ke-13 ya, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Ya saudara, nggak ada yang tersembunyi di hadapan Allah pencipta. Dari tempat kediamannya Dia menilik semua penduduk bumi, saudara-saudara. Dia membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ya. Seorang raja tidak akan selamat oleh kerajaan. Maksudnya memberi hutan ya, saudara. Melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka daripada masa kelam. Jadi saya mau menekankan bahwa mengapa kita menaruh harap kepada Allah, karena Tuhan itu melihat. Tuhan itu memandang dari surga, saudara, apa yang kita lakukan, saudara. Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu dikatakan memperhatikan, saudara. Kalau kita merasa tidak diperhatikan oleh orang-orang yang kita harapkan, yang kita sayangi, kasihi, Tuhan itu memperhatikan. Tuhan pun dikatakan adalah mengasihi, saudara. Orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan itu melepaskan, membebaskan. Saudara, Allah mengasihi orang yang menaruh harap kepada Dia. Allah yang maha tahu dan mengerti, peduli kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tadi katakan dengan jelas, ayat yang berapa? Ketemu? Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia.
Saudara, orang yang takut akan Tuhan, orang yang takwa kepada Allah, orang yang menghormati Allah, orang yang tunduk pada otoritas Allah. Pertanyaannya, apakah kita takut akan Tuhan? Kalau kita tidak takut akan Tuhan, bagaimana mungkin mata Tuhan tertuju kepada kita? Mata Tuhan memperhatikan kita, mata Tuhan mengasihi kita, membebaskan kita dari persoalan hidup ini. Allah hadir bagi orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Allah menyatakan kasih setianya kepada mereka yang berharap kepada Tuhan. Saudara, menjadi catatan juga, tidak berarti orang yang menaruh harap kepada Tuhan tidak akan mengalami penderitaan. Orang yang menaruh harap kepada Tuhan tidak akan mengalami sakit penyakit. Tidak ada, saudara. Karena dosa semua akan mengalami penderitaan. Sakit penyakit mengalami. Kekurangan, kesulitan itu karena dosa. Tetapi janji Tuhan adalah aku akan menyertai. Tidak akan meninggalkan engkau seorang diri. Kalau dalam Yohanes tidak meninggalkan sebagai yatim piatu. Atau akan memberikan roh penolong. Itu janji Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Allah sumber pertahanan, Allah adalah perisai dan penolong. Kalau kita lihat tadi ayat yang ke-20, bagi orang-orang yang menaruh harap penuh kepadanya, kasih Allah tidak pernah gagal untuk menyertai umatnya. Sekalipun umatnya mengalami aniaya, mengalami penderitaan dalam hidup. Saudara, Mazmur ini, Mazmur 33 adalah pujian kepada Allah yang harus dihormati karena menunjukkan kekuatan Tuhan, kuasa Allah yang melampaui akal budi kita, pemahaman manusia dalam hidup ini. Kasih Allah tidak pernah berhenti untuk menyertai kita, saudara, sampai akhir. Saudara, kalau bicara tentang penolong, pembela, ada satu kisah, saudara, ada kaitannya. Dalam 1 Raja-Raja 19, seorang raja yang bernama Hizkia, saudara. Saat itu dia terkepung, saudara. Dua Raja-Raja 19, ya, di mana dia mengalami pertolongan Tuhan. Karena apa? Kerajaan Asyur menghancurkan Yerusalem seperti mereka telah lakukan kepada banyak kerajaan lain. Apa yang saya lakukan, saudara? Usia datang ke bait Allah. Ia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan karena pada waktu itu mereka memberikan surat untuk mengatakan bahwa Yerusalem akan dikepung dan akan dihancurkan. Itu saja dia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa untuk Tuhan membebaskan rakyatnya dari kerajaan Asyur. Ya, kita lihat 2 Raja 19. Saya akan baca ayat yang 19 saja. 15 dulu ya. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendiri Allah yang segala kerajaan di bumi. Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi. Sendingkanlah telingamu ya Tuhan, dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk menaikkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka. Dan menaruh para ilah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkaulah sendiri Allah ya Tuhan. Saudara, selamatkanlah kiranya kami dari tangan raja Asyur. Itulah doa raja Hizkia. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel, yang menyelamatkan Yerusalem dari kekalahan. Malaikat Tuhan yang membunuh 185.000 orang
Kita lihat ayat yang ke-32 dari 2 Raja-Raja 19, saudara, saya bacakan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba-Ku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya lah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah dia di Niniwe. Saudara, luar biasa. Allah yang menyelamatkan, Allah yang meluputkan, Allah yang membebaskan dari kematian, dari kelaparan bangsa umat Allah atau kota Yerusalem. Hal yang sama, saudara-saudara, Tuhan itu menyertai hidup kita di tengah-tengah kesulitan kita. Kalau kita menaruh harap kepada Tuhan, apakah kita datang kepada Tuhan dengan kesulitan kita? Di dalam menjalani perjalanan hidup ini, seolah-olah kita ada di ombak-ambing di laut, ya, karena laut lebih besar daripada daratan tentunya, saudara. Kita terombang-ambing, seolah kita ada di perahu, di kapal tanpa layar, tanpa kemudi. Tapi percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya, pertolongannya untuk kehidupan orang yang mengandalkanmu, yang menaruh harap kepada Tuhan. Saudara, seringkali badai hidup itu adalah kesempatan untuk kita bisa menikmati kasih setia Tuhan. Kadang badai hidup ini yang kita alami adalah kesempatan untuk kita bertemu, semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, mengajarkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi saudara, pertanyaannya bagi kita semua adalah apakah kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Bukan mempercayakan hidup dengan kedudukan kita, dengan kekuasaan kita, dengan kekuatan yang kemampuan yang kita miliki. Apakah kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kepada Tuhan? Pertanyaan lain juga adalah apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala hal? Seringkali kita lupa ketika kita memiliki apa yang kita miliki, sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pemazmur boleh berkata di bagian yang terakhir tadi, hanya kepada Tuhan kita menaruh harap akan diselamatkan kita. Hanya Dialah yang dapat menolong kita. Ia melindungi kita seperti perisai. Biarlah saudara kita mengalami pertolongan Tuhan. Kita mengalami perlindungan Tuhan secara nyata dalam hidup kita masing-masing. Karena kita menaruh harap kepada Tuhan yang kita sembah, kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan kekal hidup. Satu ujian sebagai respon firman Tuhan. Berikan sama-sama.